I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang VPS atau Virtual Private Server. Apa itu VPS? VPS atau singkatan dari Virtual Private Server diidentik dengan teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Setiap virtual mesin melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS digunakan untuk cloud computing, software boot, menjalankan software robot forex untuk trading, dan lain-lain. Jenis-jenis VPS pertama ada OpenVZ. OpenVZ adalah jenis VPS yang menggunakan sistem operasi yang bekerja pada sayap kernel yang biasa digunakan oleh website-website yang bawah, tetapi jarang digunakan oleh website yang sudah terkenal. Yang kedua, ada KVM atau Kernel Based Virtual Machine. Salah satu keunggulan paling utama VPS ini dibandingkan dengan OpenVZ adalah bisa langsung berinteraksi dengan hardware-nya. Sedangkan OpenVZ harus menggunakan sistem operasi untuk dapat terhubung dan berkomunikasi. Yang ketiga, ada HVM atau Hardware Virtual Machine. Pada dasarnya, virtualisasi HVM berada di tingkat kernel. Bahkan HVM juga menyebabkan untuk menggunakan hardware secara penuh. Fitur-fitur keunggulan ini disediakan oleh HVM yang membuat website-website menyukai VPS kategori ini. Yang terakhir, ada Hyper-V. Hyper-V atau biasa disebut Microsoft Hyper-V adalah jenis virtualisasi VPS yang sangat cocok untuk Windows atau operasi sistem. Biaya VPS ini lebih mahal dibandingkan dengan yang lain dan belum termaksud membayar lisensi Windows atau OS. Prinsip dasar VPS yang pertama ada VPS bekerja sebagai sebuah server yang terpisah. Yang kedua, VPS memiliki proses, user, fileless, dan menyediakan full root access. Yang ketiga, setiap VPS memiliki IP address, port number, tablet, buffering, dan routing wallet sendiri. Yang keempat, VPS dapat melakukan konfigurasi file untuk sistem dan aplikasi software. Yang kelima, VPS dapat memiliki sistem libraries atau mengubah menjadi salah satu sistem libraries yang lain. Yang terakhir, setiap VPS dapat di-delete, ADD, modify apa saja, termasuk file yang ada di dalam boot dan menginstal software aplikasi atau mengkonfigurasikan boot aplikasi software. Keunggulan VPS pertama menyediakan web hosting, kedua sebagai backup server, sebagai server atau server, yang keempat sebagai server remote desktop, yang kelima sebagai host server untuk VPN tunneling, yang keenam application hosting dengan virtual private server, yang ketujuh development atau test environments, yang terakhir education hotspot. Berupa komputer yang divirtualisasi atau dibagi menggunakan server untuk virtualisasinya. Nah, di server inilah tempat di mana kita dan seluruh user yang lain itu menyimpan file dan data base yang dibutuhkan untuk website yang dikembangkan. Nantinya, satu user itu akan mendapatkan satu buah virtual machine atau virtual servernya, di mana di situ sama cara kerjanya seperti kita menggunakan dedicated server, cuma di situ servernya kalau VPS virtual dedicated server itu servernya server fisik. Nah, alur kerjanya dari user atau pengguna membuka browser ketika akan
server itu akan melayani user sesuai permintaan untuk kemudian server mentransfer file yang diinginkan menuju melalui jaringan komputer. Jadi intinya di situ ada proses menerima dan mengirim dari yang namanya VPS. Ketika kita mengunjungi sebuah website, di situ akan menuju ke VPS di mana file-file websitenya itu tersimpan jika sudah diterima oleh VPS. Dan kembalikan ke user atau ketika yang sedang mengakses website, di mana kembali file di situ akan menampilkan dari sebuah website yang kita kunjungi. Jadi untuk VPS itu tugasnya adalah menerima dan mengirimkan servis pada user. VPS itu berguna sebagai peniru server disk yang bersifat pribadi. Karena di situ penggunanya otomatis sudah mempunyai server virtual tersendiri, tidak sama seperti server hosting di mana satu server dipakai oleh beberapa. C. Penyewaan VPS dan faktor-faktor pemilihan VPS di Indonesia. 1. Penyewaan virtual private server atau VPS terbagi menjadi dua jenis, yaitu VPS managed, yaitu server kosong atau hanya berisi IP root dan password. Sedangkan VPS unmanaged, yaitu sudah terinstall GS Linux atau Windows atau yang lainnya sesuai dengan hosting. Komponen yang dibutuhkan dalam konfigurasi virtual private server adalah sebagai berikut. Pertama, ada portal atau website dengan tingkat kunjungan tinggi, yaitu apabila mengelola satu atau beberapa website dengan tingkat kunjungan sangat tinggi, maka layanan syarat hosting tidak lagi cocok. Oleh karena itu, VPS menjadi pilihan yang tepat. Kedua, ada penyedia layanan web hosting, yaitu dalam dua hal ini bisa jadi penyedia layanan web hosting atau web developer yang menghadirkan layanan hosting sebagai one-stop service kepada pelanggan. Terdapat dua alternatif solusi terhadap kebutuhan, yaitu dengan menggunakan layanan reseller hosting atau menggunakan layanan virtual private server. Yang ketiga ada korporator dan pemerintah, yaitu kebutuhan yang paling banyak dijumpai pada segmen korporator adalah email. Database atau sistem informasi menggunakan VPS lebih memberikan jaminan keamanan karena data dan email perusahaan diletakkan dalam server yang privat, terpisah dari pelanggan yang lain. Yang keempat ada web developer dan pengembang aplikasi. Dengan menggunakan VPS, kita bebas membuat akun-akun hosting untuk pelanggan, serta menghadirkan layanan terintegrasi yang tentunya adalah sebuah nilai tambah. Yang kelima ada TV atau radio untuk audio video streaming. VPS menyediakan audio video streaming tanpa harus menggunakan dedicated server. Selain itu, VPS juga dapat mengupgrade menyesuaikan kebutuhan dari sisi RAM, CPU, USEC, dan kapasitas simpanannya. Yang terakhir ada aplikasi khusus, yaitu biasanya kita menggunakan dedicated server untuk menginstal aplikasi-aplikasi khusus seperti map server, OIP, OpenERP, game server, dan lain-lain. Namun kini cukup menggunakan VPS dengan harga yang pasti jauh di bawah dedicated server. Faktor-faktor yang diperlukan dalam memilih VPS di Indonesia. Hosting server Indonesia berupa komputer server yang digunakan untuk menyimpan data, umumnya untuk webcam yang terletak di Indonesia, sehingga lazim disebut dengan Indonesia Internet Exchange 7. Beberapa implementasi hosting server 7 Jakarta antara lain tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi konektivitas internasional dari ISP Indonesia yang digunakan oleh para klien. Cepat bila diakses dari Indonesia karena routingnya tergolong pendek. Bandwidth internasionalnya relatif lebih kecil sehingga pengiriman email ke arah mail server luar negeri seperti Yahoo atau Hotmail maupun Gmail tidak seperti hosting server.
ya US dari Amerika, serta relatif lebih hemat apabila diakses dari luar negeri. Beberapa komponen-komponen pada VPS yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan hidup startup atau perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, ada HDD atau hard disk drive, yaitu saat memilih VPS perlu mempertimbangkan jenis HDD yang akan digunakan. Hal ini membuktikan bahwa hard disk menjadi faktor yang sangat penting dalam mempertimbangkan provider VPS di Indonesia. Secara umum, ada 3 tipe utama dari HDD yang tersedia ketika memilih VPS, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada SATA atau Serial Unpatched Technology Attachment, yaitu merupakan cakram yang cukup handal dengan kapasitas penyimpanan yang tinggi, tetapi dengan kemampuan baca atau tulis yang lebih lambat. Biasanya digunakan untuk budget hosting terbatas atau backup saja. Yang kedua ada SAS atau Serial Attached SCSI, yaitu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding SATA. Hard drive perusahaan dapat beroperasi lebih cepat dengan kinerja baca atau tulis yang lebih tinggi, kapasitas apabila penyimpanan lebih rendah. Yang terakhir ada SSD atau Solid State Driver, yaitu menawarkan kemajuan besar melalui disk mekanik dalam hal kinerja sangat dapat diandalkan. Dapat dikatakan bahwa SSD diidentik dengan teknologi penyimpanan data masa depan. Yang kedua ada operasi sistem atau OS. Prosedur dalam memilih sistem operasi atau operating system dan VPS secara umum akan tersedia dalam waktu maksimal 2 menit dengan berbagai pilihan sistem operasi yang ditawarkan. Di antaranya ada CentOS, Cloud Linux, Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo, Red Hat Enterprise Linux, FreeBSD, dan OpenSUSE. Yang ketiga ada backup. Saat memilih VPS sangat penting untuk memiliki strategi cadangan. Backup tidak hanya terkait keamanan dalam hal memulihkan data kalau terjadi masalah pada hardware server, tetapi juga penting data tidak sengaja terhapus. Yang terakhir yaitu lokasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pasal 17, setiap website yang menyimpan data-data keuangan dan digunakan untuk pelayanan publik wajib menggunakan data center di Indonesia.